Keberadaan usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus bertambah dan berkembang pesat. Keberadaan usaha mikro telah banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar serta penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Keberadaan usaha mikro ini telah mampu mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar. Dan kali ini, tayangan Blitar Kangkawentar menyuguhkan liputan khusus produksi pembuatan batako, ternak ayam pedaging, ternak kambing, dan pembuatan tenun tradisional di wilayah Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Salah satu usaha mikro tersebut berada di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Tepatnya berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Selorejo. Usaha pembuatan batako ini merupakan usaha milik Suprayitno yang sudah dirintis sejak tahun 2012. Berawal dari ketiadaan pembuat batako di desanya, sehingga menginspirasinya untuk mendirikan usaha pembuatan batako ini. Saya mulai usaha batako sejak tahun 2012 sampai sekarang 4 tahun. Awalnya berhubung Desa Sumberagung belum ada pengusaha batako, saya berusaha buat batako daripada jauh-jauh dari Sumberagung beli batako di wilayah Blitar atau di Seperti inilah proses pembuatan batako milik Suprayitno, pemirsa. Pembuatan batako diawali dengan mencampurkan seluruh bahan dasar seperti semen, pasir, dan lain-lain. Proses pembuatan batako di usaha milik Suprayitno ini menggunakan proses pembuatan yang semi modern, di mana Suprayitno menggunakan tenaga mesin dan juga dibantu tenaga manusia pada proses pembuatan batakonya. Saya membuat batako dengan tenaga semi modern, jadi juga menggunakan tenaga manusia. Dan bahan-bahan batako antara lain satu, pasir tapi yang bagus, dan abu batu, dan semen, ditambah flek as.
menjalankan usahanya, Suprayitno dibantu dengan 5 karyawan yang mayoritas adalah pekerja laki-laki yang berasal dari daerah tempat tinggalnya. Dengan adanya usaha pembuatan batako ini, secara tidak langsung mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Blitar, khususnya di Desa Sumberagung, Kecamatan Selorejo. Berkembang pesat usaha pembuatan batako milik Suprayitno ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa demi mendukung berbagai usaha mikro yang ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Pemirsa, tidak hanya memproduksi batako, Suprayitno juga memproduksi berbagai produk lain berbahan dasar semen. Di antaranya adalah gorong-gorong, paving, dan masih banyak lagi. Selain batako, saya buat gorong-gorong, paving. Ini rencana bikin kusen atau loster. Selanjutnya bahwasanya usaha binaan kami, salah satunya yaitu Surya Batako yang dimiliki Pak Suprayitno, semakin hari semakin maju, semakin maju. Yang mana tentunya kami dari pemerintah desa selalu berharap bahwasanya dengan adanya Surya Batako ini nanti bisa menampung tenaga kerja yang lebih besar. Selain itu perlu diketahui juga bahwasanya yang jelas terkait dengan usaha-usaha mikro kecil menengah yang ada di desa itu pastinya terkendala oleh pendanaan. Artinya di desa ada badan usaha milik desa yang mana ini sudah mulai kami rancang, kami godok dengan aparatur yang lain termasuk BPD dan sebagainya untuk nanti kiranya bisa memperhatikan permodalan bagi pelaku-pelaku usaha mikro. Batako dan produk lain buatan Suprayitno ini telah dipasarkan ke berbagai kota di Jawa Timur seperti Ponorogo dan Malang. Sementara untuk harga jualnya sendiri, Suprayitno mematok harga yang berbeda-beda untuk setiap produk buatannya. Semua tergantung dari jumlah dan ukuran yang diminta oleh para pelanggan. Pemasarannya sampai sejauh mana sekarang? Pemasaran saya pernah ke daerah Ponorogo,
Pemalang, dan wilayah Kecamatan Selorjo sini. Yang paling rame dari mana Pak? Yang paling rame wilayah Kecamatan Selorjo. Karyawan saya 5, yang 3 bikin batako, yang 2 bikin gorong-gorong. Pak, kalau batako harga jualnya per 1000-nya kalau wilayah Kecamatan Selorjo 2.250.000. Kalau gorong-gorong itu ada yang ukuran 60, ada ukuran 40 dan 30. Kalau ukuran yang 70 harganya 85.000. Tapi kalau ukuran 40 harganya 65.000. Kalau harga 40-an, 4 maksud saya 40 cm harganya 50.000. Saya rata-rata dalam 1 bulan di antara kalau rame ya 50 juta, kalau sepi hujan gini lihat cuaca ya kadang-kadang 20 juta. Dengan tingginya permintaan konsumen, tak heran jika dalam 1 bulan, Suprayitno mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Peran serta pemerintah desa maupun pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, sangat berpengaruh terhadap perkembangan para pelaku usaha mikro. Hal ini juga dirasakan oleh Suprayitno yang merasa sangat terbantu dengan dukungan dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Suprayitno pun berharap agar usahanya terus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, utamanya untuk bantuan alat produksi, agar usahanya semakin berkembang pesat. Perhatian dari pemerintah desa, dari kabupaten sangat memperhatikan dari usaha saya, Pak. Dan sering datang ke sini untuk memberi pembinaan bagaimana caranya lebih maju, usaha saya lebih baik. Saya harap dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk memperhatikan usaha saya, bagaimana cara usaha saya lebih maju dalam peralatan lebih atau dibantu demi kemajuan saya dan saya bisa menampung tenaga-tenaga yang lebih banyak. Tentunya itu dengan harapan bahwasanya usaha mikro yang ada di desa kami, di Desa Suberagung, semakin hari semakin maju dan tingkat pengangguran yang ada di desa kami tentunya sudah tidak menjadi kendala lagi, berkurang untuk menjadi desa yang semakin maju, semakin makmur, kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Ya, ini bisa terlihat dengan menurunnya angka kemiskinan dari 9 menjadi 9, atau turun menjadi 0,8% dari angka kemiskinan ini. Ini memang
dari data statistik, bukan kami yang mendata, tapi pihak independen BPS menyampaikan bahwa itu sangat besar dipengaruhi oleh kemajuan usaha mikro. Ini yang membuat perekonomian kita semakin bagus. Ayo kita bela beli produk Kabupaten Blitar. Satu lagi potensi usaha mikro di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, tepatnya di Dusun Sumberwader, Desa Sumberagung, adalah usaha peternakan ayam pedaging milik Maidi. Awalnya saya usaha ayam tahun 1999. Ayam apa, Mas? Ayam pedaging. Ya. Ya, motivasi saya karena nggak jadi berangkat ke Korea, terus dikasih masukan teman untuk usaha ayam pedaging. Nah, hasilnya alhamdulillah adalah. Berawal dari usahanya yang hanya memiliki 500 ekor ayam pedaging, namun semakin tahun usahanya semakin berkembang, hingga saat ini ia telah memiliki ayam pedaging di peternakannya sebanyak 10.000 hingga 20.000 ekor ayam pedaging. Termasuk karyawan yang dulunya hanya 2 orang, kini menjadi 4 orang. Awalnya saya memelihara ayam itu 500, terus sekarang naik dari tahun ke tahun, mulai 7.000, 10.000, 12.000, sekarang 20.000. Terus untuk pekerja saya awalnya 2 orang, sekarang 4 orang. Penjualan ini diambil pengepul dari Malang, Blitar, dan Surabaya. Harga jualnya untuk per hari ini kira-kira dari kandang itu 15.000. Dibantu dengan 4 pekerja yang berasal dari daerah tempat tinggalnya, Maidi memelihara ribuan ayam pedagingnya dengan sangat telaten. Pekerja yang berasal dari daerah tempat tinggalnya ini secara otomatis mampu mengurangi angka pengangguran di desanya, pemirsa. Dalam menjalankan usaha ternak ayam pedagingnya ini, tak jarang Maidi juga dibantu oleh sang istri.
Tidak selalu lancar dalam menjalankan usaha ternak ayam pedagingnya. Maidi juga tak jarang mengalami kendala seperti faktor cuaca yang terkadang mampu mempengaruhi kualitas dan kuantitas ayam-ayam ternaknya. Untuk memelihara itu sebenarnya kalau kesannya juga ada dari mulai cuaca, kadang-kadang DOC dari perusahaan itu kurang bagus, terus mutu pakan itu kadang-kadang ya kurang basuh banyak lah. Tapi untuk mensiasati hal-hal seperti itu, kadang-kadang kita itu ngasih apa itu katakanlah kalau orang Jawa itu jamu-jamu lah, dikasih kunir, kadang-kadang lempuyang seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau dari DOC memang terlalu jelek, barangkali kita berusaha lah. Tapi untuk 1 tahun ini kira-kira adalah presentasenya itu ada keuntungan lah. Berkembangnya usaha ternak ayam pedaging milik Maidi terus mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, pemirsa. Dengan adanya usaha ternak ayam ini, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari sekitar tempat tinggalnya. Ini adalah salah satu usaha mikro kecil menengah yang ada di desa kami, yaitu dengan peternak ayam pedaging, yang mana saya sangat terima kasih kepada pengelola usaha, yaitu Bapak Maidi, yang mana usahanya semakin tahun semakin maju. Harapan dari kami dengan kemajuan yang didapat oleh Pak Maidi ini, bahwasanya nanti bisa menyerap tenaga kerja di seputaran lingkungan ini. Dengan tersebut, jelas kami selalu memantau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang menyangkut usaha mikro kecil menengah, yang mana tugas kami dari pemerintah desa untuk memfasilitasi masyarakat yang mempunyai usaha mikro kecil menengah terkait dengan permodalan ataupun dan sebagainya. Hasil peternakan ayam pedaging milik Maidi ini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam satu kali panen, Maidi mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah. Maidi pun berharap agar usahanya ini terus mendapatkan perhatian termasuk masalah permodalan dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, agar usahanya semakin berkembang. Untuk kedepannya saya berharap usaha saya itu bisa berkembang, dan sekarang saya sudah mempekerjakan 4 orang. Untuk kedepannya saya bisa mempekerjakan kira-kira 10 orang lah. Untuk pemerintah Kabupaten Blitar, saya mohon untuk dibantu akses permodalan.
Berkembang pesat, usaha milik Maidi ini juga tidak lepas dari peran serta pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung keberadaan usaha mikro yang ada. Usaha mikro ini akan semakin semangat, semakin giat dan meningkatkan produksi maupun kualitasnya. Karena dengan adanya acara ini maka secara langsung bahwa usaha mikro ini akan memperoleh kualitas promosi yang luar biasa. Tidak hanya di seantero Blitar, tapi bahkan secara regional bahkan nasional. Ini akan menjadikan usaha mikro produk-produknya ini dikenal secara nasional sehingga akan dibutuhkan oleh masyarakat, maka mendorong produk ini terus untuk meningkatkan produksinya dan tentu meningkatkan kualitasnya. Tak hanya ternak ayam pedaging pemirsa, Dusun Sumberwader, Desa Sumberagung, Kecamatan Selorejo ini juga memiliki potensi berupa peternakan kambing. Seperti milik Sarji ini misalnya. Saya mulai usaha budidaya ternak kambing ini mulai sekitar 5 tahun yang lalu. Yang awalnya dulu itu saya sebagai pedagang, ya buka toko kelontong untuk eceran itu sambil nyales plastik dan bahan-bahan kue. Kemudian karena ya usianya sudah agak tua dan perjalanan di jalanan sudah rame, jadi akhirnya saya beralih untuk mencoba budidaya ternak kambing yang awalnya itu hanya memelihara 4 ekor. Kemudian 1 tahun itu saya beli dulu awalnya hanya kecil-kecil, harga 450.000. Kemudian saya pelihara selama kurang lebih 10 bulan. Itu saya mengeluarkan bisa per ekornya itu terjual 1.500.000. Kalau saya pikir untungnya kok banyak, akhirnya saya tambahi dan sekarang sudah menjadi 25 ekor kambing. Usaha ternak kambing yang awalnya hanya memiliki 4 ekor, namun seiring berkembangnya usaha ini, kini Sarji telah memiliki sebanyak 25 ekor kambing. Dengan harga jual sekitar 1 hingga 3 juta rupiah per ekor, dalam 1 bulan ia mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah. Untuk penjualan kambing ini ya rata-rata saya jual umur ya 1 tahun masih persahabat itu harga minimal itu 1 juta dan kalau dipelihara sampai besar seperti ini mencapai 3 juta.
Dan rata-rata saya setiap bulannya itu bisa jual 5 ekor kambing lebih. Jadi bisa untuk masukan tiap bulannya. Untuk pakan kambing-kambingnya, Sarji menggunakan rumput yang ia cari di sawah atau kebun, kemudian dihaluskan agar kambing-kambingnya lebih mudah saat memakan. Tak hanya rumput, pakannya pun juga menggunakan pakan berupa ampas tahu. Sama seperti usaha-usaha mikro yang ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Selorejo yang terus mendapatkan dukungan dari pemerintah desa. Usaha ternak kambing milik Sarji pun juga tak luput dari perhatian pemerintah desa, pemirsa. Adalah salah satu usaha mikro kecil menengah yang ada di desa kami, salah satunya usaha ternak kambing. Ini adalah salah satu binaan desa kami yang mana semakin hari juga semakin berkembang, semakin meningkat. Tentunya kami selalu berharap dari pemerintah desa bagi warga pemilik untuk selalu meningkatkan baik meningkatkan mutu kambing ataupun dengan cara-cara yang lebih modern. Perlu diketahui bahwa Desa Sumberagung memiliki 10 kelompok peternak kambing yang berada di bawah binaan pemerintah desa. Pemerintah desa pun berharap agar usaha ternak kambing ini dapat berkembang pesat dan memotivasi desa-desa lain. Di desa kami ini ada beberapa kelompok peternak kambing, ada 10 kelompok ternak. Yang mana salah satunya seperti kelompok Rukun Santosa ini yang diketuai oleh Bapak Sarji ini. Tentunya dengan pembinaan kami dari pemerintah desa, kami selalu berharap bahwasanya ini untuk menjadikan motivasi untuk kelompok-kelompok yang lain agar bisa lebih maju, lebih berkembang, yang tentunya nanti dengan harapan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa terpenuhi dengan layak. Satu lagi potensi usaha mikro yang juga bergerak pada bidang peternakan kambing. Tepatnya berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Adalah usaha peternakan kambing milik Surahman. Saya selaku ketua kelompok ternak kambing mulia. Untuk anggota sekitar 50 orang dan jumlah untuk kambing itu sekitar 600-an ekor. Dan untuk ini biasanya itu kalau sudah umur 1 tahun itu dijual.
Kecamatan Selorejo memang memiliki banyak potensi yang patut untuk terus dikembangkan. Jika tadi ada peternakan kambing di Desa Sumberagung, kali ini ada juga peternakan kambing lain namun berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo. Tak hanya para pelaku usaha mikro yang ada di Desa Sumberagung yang mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, namun para pelaku usaha di Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo termasuk Surahman, juga terus mendapatkan dukungan dari pemerintah desa setempat. Awalnya untuk peternak atau kelompok ternak kambing mulia ini dari mulai bawah, yaitu dari mulai 10 ekor, 20 ekor, syukur alhamdulillah untuk 2 tahun ini sudah bisa menjadi sekitar 500 hingga 600 ekor. Itu juga sebenarnya di desa kami bisa dikatakan setiap gang 2 rumah itu semua mempunyai ternak sekarang. Jadi sebenarnya kalau semua itu ikut bergabung, di sini jumlahnya luar biasa, Pak. Selain di Blitar sendiri, Surahman telah memasarkan kambing-kambing hasil ternaknya ke beberapa kota di Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang, dan lain sebagainya. Tak berhenti di situ, Surahman pun juga melayani pembelian hewan kurban. Untuk penjualannya itu rata-rata umur sekitar 1 tahun ke atas. Untuk konsumsi daging itu dijual ke pasar, juga ke rumah jagal, dan untuk itu melayani juga untuk hewan kurban, Pak. Ya, untuk penjualannya untuk daging ini ada yang ke Surabaya, Malang, terutama juga untuk daerah Blitar sendiri, Pak. Terus untuk hewan kurban? Untuk hewan kurban itu biasanya para pemesan itu datang sendiri. Dari mana saja? Dari juga Malang, Surabaya juga ada. Ya. Stop. Untuk harga jual sendiri, Surahman mematok harga yang berbeda-beda pada kambing-kambing hasil ternaknya. Semua tergantung besar dan jenis kelaminnya. Sama seperti kambing-kambing pada umumnya, kambing ternak milik Surahman ini juga diberi pakan rumput yang berasal dari sawah maupun kebun dari sekitar tempat tinggalnya. Harga jual per ekor untuk betinanya itu kisaran antara 1.000 sampai 1.500, dan untuk pejantan untuk korban itu biasanya ya antara 1.500 sampai 3.000.
Adanya usaha mikro di Kabupaten Blitar ini selain untuk pembangunan ekonomi lokal, keberadaan usaha mikro juga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di masyarakat, khususnya di Kabupaten Blitar. Surahman pun berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama untuk peralatan mesin fermentasi yang dapat digunakan untuk mengolah kotoran-kotoran kambingnya agar lebih bermanfaat. Untuk harapannya ini berhubung kalau musim kemarau itu untuk makannya itu kurang, Pak. Jadi untuk ini saya berharap untuk Bapak Bupati Blitar untuk mohon bantuannya ini untuk berikan mesin fermentasi juga ya. Untuk ini, untuk kelompok ini setiap bulan itu untuk kotorannya ini tuh mengumpulkan 1 karung. Jadi untuk pengolahannya juga kami berharap untuk Bapak Bupati untuk minta itu untuk seleb kotorannya, Pak. Kotoran ayam digunakan untuk apa, Pak? Ini untuk kotorannya kambing ini, Pak. Harapan pun tak lupa disampaikan oleh pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Betul, ini salah satu usaha kecil untuk salah satunya peternak kambing di desa kami, yaitu Kambing Mulya, yang terus kami mengadakan pembinaan secara rutin. Alhamdulillah ini bisa berkembang dengan baik. Hanya saja harapan kami mudah-mudahan bisa lebih baik, terutama masalah pakanan ternak, karena di waktu musim kemarau memang ada beberapa kekurangan. Misalnya mungkin bisa pengadaan tentang mesin fragmentasi atau serta mengenai kotorannya atau serintil, ini juga kami masih kewalahan. Untuk warga di sini kiranya mohon untuk uluran tangan untuk nantinya bisa diberikan mesin giling serintil. Kelompok Bupati Blitar Yanto mengapresiasi pertumbuhan pelaku usaha mikro yang terus menjamur di Kabupaten Blitar. Pemerintah akan terus memantau, mengawasi, serta membina agar para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Jadi harapan kita kepada usaha mikro ini, tentu marilah kita berupaya meningkatkan omset mereka. Bagaimana cara mencapai omset yang tinggi itu adalah tentu promosi seperti apa yang disampaikan oleh program Blitar Kawentar ini, kemudian juga memperbaiki kualitas mereka, kemudian terus berinovasi karena teknologi sekarang terus berkembang. Ini harus terus menyesuaikan diri kepada kemajuan-kemajuan teknologi, dan mungkin tidak hanya pasarnya kita capai dengan online, offline, tetapi juga online. Tentunya kalau kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, Blitar memang punya potensi luar biasa. Di samping pertanian, peternakan, perkebunan, juga UMKM-nya, termasuk pariwisatanya. UMKM sendiri ini tumbuh pesat sekali, sehingga dengan kecepatan pertumbuhan UMKM ini sampai di tahun 2016 ini, selesai data yang diberikan kepada saya oleh kantor statistik, ini angka kemiskinan kita turun. Ini luar biasa. Nah, harapan kita ya bersama-sama dengan legislatif, ya, tentunya potensi-potensi semacam ini harus terus kita dorong, kita dampingi,
dan kita fasilitasi sehingga mereka betul-betul menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk Kabupaten Blitar. Maka oleh karena itu tetap kita harus semangat, dan manakala kita kompak pasti bisa. Ya. Berbicara mengenai potensi usaha mikro di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, memang tidak pernah ada habisnya pemirsa. Selain berbagai usaha mikro yang sudah kita kupas pada segmen-segmen sebelumnya, kali ini Kecamatan Selorejo, tepatnya di Desa Sidomulyo, juga memiliki potensi usaha mikro, yakni pengrajin tenun tradisional. Mulai tenun ini dari ibu-ibu rumah tangga yang belum punya pekerjaan, saya terinspirasi untuk mengembangkan usaha tenunan ini. Pengalaman ini dari mana, Bu? Saya mendapat pengalaman ini dari TKI, dari Brunei. Berapa tahun di Brunei? 4 tahun. 4 tahun. Memiliki alat tenun yang cukup memadai, Asih Tristanti dengan tekun terus mengembangkan usaha pembuatan kain tenun tradisionalnya. Dibantu dengan beberapa karyawan yang berasal dari daerah tempat tinggalnya, keberadaan usaha kain tenun tradisional ini dinilai mampu membantu mengurangi angka pengangguran di desanya. Pekerjaan saya bawa pulang, saya kembangkan untuk mengembang di sekitar kami tadi sekarang. Awalnya usaha ini ada berapa orang? 3 orang. Dalam perkembangannya bagaimana, Bu? Perkembangannya ya cukup lumayan, jadi masyarakat pun banyak yang mau bekerja di sini juga. Dian, salah satu karyawan mengatakan, jika satu potong kain tenun berukuran 2 meter 15 cm dapat dikerjakan selama 10 hingga 15 hari. Sehingga dalam 1 bulan, ia mampu membuat 2 potong kain tenun tradisional.
bekerja sini sudah berapa tahun? 1 tahun. Mbak Dian ini sedang ngerjakan apa sih? Ini tenun motif yang sederhana. Tingkat kesulitannya seperti apa, Mbak? Tingkat kesulitan kalau ada benang putus harus menyambung. Ini untuk satu potong ini berapa ukurannya, Mbak? 2 meter lebih 15. Ya, Mbak Dian kerjakan berapa hari? Ini 10 sampai 15 hari. Sudah selesai ya. Artinya Mbak Dian dalam 1 bulan dengan motif sederhana bisa mampu mengerjakan berapa potong? 2 potong. Ini yang dari Desa Sidomulyo berapa ya? Banyak juga dari desa sebelah sini, tetangga desa ada juga. Ya. Ibu, motifnya apa saja yang dikerjakan? Motif sederhana saja ini, motif bunga-bunga. Ya. Ibu untuk memproduksi ini dalam 1 bulan berapa potong ini? Kalau berapa potong itu melihat dari motif. Kalau motifnya itu suka 1 bulan 1, kalau yang mudah mungkin 2. Asih, sang pemilik usaha tenun tradisional pun berharap agar terus mendapatkan dukungan pemerintah agar usahanya semakin berkembang pesat dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Banyaknya usaha mikro milik masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar tentu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terlebih dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar maupun dari pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo. Selama ini kami terima kasih sekali dari kabupaten, baik dari Bapak Bupati, dari Disperindak maupun dari Koperasi. Banyak sekali perhatian untuk sini. Harapan kami kiranya bisa lebih ditingkatkan lagi. Kami selaku kepala desa mengharap dengan sangat uluran tangan dari Bapak Bupati serta dari departemen terkait agar bisa terwujud desa kami, khususnya untuk mengurangi pengangguran masyarakat kami dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sidomulyo.
Kini, keberadaan usaha mikro Kabupaten Blitar harus terus menggali inovasi serta meningkatkan kualitas produknya. Karena saat ini, mereka telah bersaing dengan pangsa global masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam hal ini, tentunya pemerintah Kabupaten Blitar tidak tinggal diam dan akan terus melakukan pembinaan baik sumber daya manusianya, kemasan, kualitas produk, serta pemasaran, baik melalui pameran-pameran maupun media sosial. Mungkin sekitar 11 sampai 15. Ya, untuk harga satuannya berapa? 2,5 sampai 3 itu. Juta ya. Ibu, ini mesinnya ada berapa, Bu? 14 mungkin. 14 ya. Bu, apa yang diharapkan dari pemerintah sebenarnya, Bu? Yang kami harapkan bantuan misalkan peralatan sehingga bisa menyerap tenaga lebih banyak lagi. Jadi di samping UMKM itu pembinaannya di dinas teknis, yaitu dinas koperasi dan UMKM, ini tidak bisa hanya dari dinas satu, ini harus terpadu. Ya, dari dinas-dinas yang lain pun juga tentunya kita harapkan punya peranan untuk pembinaan ke sana. Ya, secara teknis dinas koperasi, tapi secara umum semua terlibat. Makanya dengan jargon ayo bela dan beli produk Blitar. Ya, kita kompak bisa. Sukses usaha pembuatan batako, sukses peternakan ayam pedaging, sukses peternakan kambing, dan sukses kerajinan tenun tradisional Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Ya pemirsa, demikian liputan khusus usaha mikro di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Semoga dengan tayangan ini, masyarakat luas akan banyak mengetahui produk unggulan Kabupaten Blitar. Dan para pengusaha produk unggulan di Kabupaten Blitar diharapkan lebih kreatif agar mampu meningkatkan pangsa pasaran. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.